Halo semuanya, nama gue Fronzer dan di video kali ini gue bakal ngasih kalian tier list Agile Arena Chaos Impact biar lo yang baru main nggak salah pilih hero gitu, nggak salah pilih hero buat lo up yang nantinya lo bakal nyesel. Nah di sini gue udah ngelompokin dari SS yaitu meta masa depan cerah. Kalau lo punya unit SS, akun lo masa depan cerah. Yang kemudian ada tier S. Gue menyarankan reroll kalau nggak dapet. Tapi kalau misalnya lo nggak mau reroll, nggak apa-apa karena mungkin akan dapet suatu saat nanti. Dengan syarat, ya, lo bakal pakai hero-hero yang di sini, yang akan lo up maksimal B9 kalau bisa, jangan sampai B10. Kan lo akan up hero S sampai B10, boy. Nah, kalau yang tier B itu terserah lo mau ngapain, mau build, mau nggak lo build, serah, gue nggak peduli. Dan di tier C ini makanan semua, makanan boy. Jadi nggak usah lo lihat lah tier C. Oke, langsung aja kita mulai dari tier S biar gak lama-lama. Oke, tier S yang pertama. Jadi by the way gue bakal ngurut dari yang terbagus ke yang agak kurang, dari kiri ke kanan gitu ya. Yang terbagusnya dari kiri ke kanan gitu. So yang pertama, di tier S, reroll kalau lo nggak dapet. Neza. Ya, buat lo yang nggak tahu, Neza dia punya skill buat bikin unit lo silent. Jadi ketika Neza nyerang, ada kemungkinan hero lo nggak bisa ngeluarin skill atau nggak bisa nyerang pada kesempatan berikutnya. Kalau Neza nyerang duluan dan lo kena silent, udah kelar lo di saat itu. Dan Neza cenderung nggak sempet bikin lawannya silent. Ya, karena keburu modar duluan boy. Nah oke, gue taruh hero pertama di tier S itu ada Neza. Bukan Neza. Siapa namanya anjir? Neza, iya Neza bener namanya. Neza. Hero kedua di tier S kita punya kita punya Woi. Ya, sama-sama hero angin ya, elemen angin ini. Woi dia punya skill yang bakal nge-heal 20% dari total darah yang hilang di skill satunya, dan dia nggak bisa di stun bro. Nah, pro-nya Huey ini dia nggak bisa di stun. Jadi kalau lo pengen nge-stun, pengen silent atau nge-imprison, apapun yang lo lakuin ke Huey ini, mau cantet, mau apa, dia kebal Huey. Nah, dia tetap bakal nyerang tiap tiga ronde sekali. Jadi Huey hero yang sangat OP dan serangannya kagak main-main boy. Kalau lo pakai Huey dengan 3 atau 4 support, nggak tembus formasi lo. Ya kecuali kalah CP sih. Kalau F2P terus lawan lo VIP 13 ya udah lah ya udah boy. Berikutnya setelah Woi kita punya Mage. Kali ini Mage, bukan warrior, Mage. Kongguan hero yang cukup bagus. Dan Kongguan ini lu nggak perlu reroll sebenarnya. Kalau lu pengen nge-build Kongguan, lu nggak perlu reroll. Lu baru main dapet daji ini pun bisa lu ketumbalin ya kan, ke si Kongguan ini lu tumbalin boy. Nah ntar seiring berjalannya waktu lu bakal masuk ke clan, terus lu bakal clan boss dan lain-lain yang lu bakal dapet poin clan, kontribusi namanya, kontribusi clan. Nah dari kontribusi clan lu bisa beli ini hero, si Kongguan lu bisa beli, dan skillnya cukup sakit. Dan dia punya transformasi gitu ya. Setelah darahnya dia di bawah 60%, dia bakal berubah menjadi mode emosi dan bakal nyerang tiap turn selama 4 turn berturut-turut. Jadi selama 4 ronde berturut dia bakal nyerang ketika darahnya di bawah 60%. Berikutnya kita punya Stage of Chaos. Nah, Stage of Chaos cukup OP juga, apalagi untuk nge-counter unit-unit hebat yang kayak Neza. Nggak berlaku buat Hoi. Dia bisa maling attack-nya Hoi, tapi Hoi nggak bisa kena kontrol. Jadi dia bisa maling attack-nya Hoi emang, tapi ya bisa maling. Dia bisa maling attack-nya Hoi, attack-nya Neza, siapapun yang lawannya punya attack yang tertinggi dalam tim lawan, dia bakal maling 20% attack-nya dan dipakein buat dia. Dan gue bisa bilang si Stage of Chaos ini dia bakal nurun 20%. Jadi dia bakal maling 20% attack dari hero lawan yang attacknya tertinggi setiap turn. Jadi kalau lo ngelawan musuh yang dia punya Stage of Chaos ini,
hero lo dengan attack tertinggi itu bakal kekurangan attacknya 20% selama ampe fightnya kelar pokoknya. Dia bakal maling terus karena cooldownnya 1 turn dan dia nyerang tiap turn. Durasi serangannya dan damage serangannya juga cukup sakit. Oke, gue taruh Stage of Chaos di tier S, boy. Oke, lo boleh roll kalau gak dapet dia. Atau lo boleh tuker di Destiny Abbey ntar, gak masalah. Terutama gue paling pengen build tim 4 api yang kayak gini ya, yang bakal ngebakar musuhnya sampai jadi abu. Lo bisa investin di Stage of Chaos sama si Kongguan. Oke, berikutnya kita punya Red Boy. Oke, ini kayak meta api ya. Oke, boleh Red Boy. Kalau Red Boy ini tank yang di early sama mid game dia cukup OP. Lebih OP dari Chio ya, lebih OP dari Chio. Tapi di late game, ketika lu udah naikin ini hero sampai bintang 12, bintang 13, nah ini mah the best tank, boy. The best tank karena dia nyerang. Ya oke. Si Chio ini nyerang, oke. Kalau di sekitar bintang 9, bintang 10 gue masih bisa bilang kalau Red Boy lebih bagus karena Red Boy bisa hidup selamati. Dan di bintang 12, bintang 13 Chio yang bakal naik ke tier SS. Tapi untuk sekarang Chio di tier S dulu gitu. Oke, berikutnya kita punya siapa ya berikutnya kita punya ya? Oke, kita punya si Mata Dajjal nih. Aku udah pernah lihat nih hero matanya kayak Dajjal, banyak banget matanya. Dia udah pasti di tier SS. Cuma dia single target, boy. Dia single target dan gue bakal taruh dia tetap. Ya, jadi di atas Neza. Cukup bagus tapi di atas Neza gitu. By the way, Neza sama Huoyi ini lu bisa ganti-ganti sih. Neza sama Huoyi, tapi enggak untuk sini ya. Ini kayak cukup oke. Cuma yang membuat gue bermasalah dengan ini hero adalah dia skill ultimate-nya itu enggak area. Jadi single target dan dia warrior yang pure damage gitu. Kenapa gue taruh dia di S tier bukan di SS? Karena ada hero lain yang lebih OP untuk lo invest, untuk lo build sampai mentok gitu, boy. Yang bakal lebih bagus dari dia, gue garansi damage-nya bakal lebih bagus dari si Dajjal ini. Nah, berikutnya kita punya siapa ya? Wah, ini udah nggak adil, boy. Kita punya Kun. Ya, Kun namanya. Kun, healer terbaik. Kalau punya Kun, semua healer yang lain lo bisa bakar aja. Kemudian kita punya Shenong yang bakal menjaga hero lo daripada diculik oleh Neza, oleh si Dajjal, oleh si Huoyi. Gak bakal kena culik kalau punya si Shenong. Berikutnya kita punya si Lady Meng ya. Lady tapi cebol. Lady Meng shielder, dia bisa nge-shield yang cukup tebal dan dia juga nge-damage. Jadi salah satu support yang pertahanan cukup kuat, serta dia ngasih shield yang paling, maksudnya di game ini shield yang paling kuat itu punya si Lady Meng. Nah, setelah itu baru tuh si Kadita muncul sebagai shielder. Nah, untuk ketika lo udah naikin ini, let's say lah lo hoki lo gede gitu, lo punya Lady Meng sama Kadita kan. Ketika mereka sama-sama di bintang 10, udah sampai bintang 10 terus naikin ke bintang 11, bintang 12. Nah, untuk tim yang basic timnya defense yaitu bertahan, Kadita lebih OP. Kenapa? Karena shieldnya Kadita itu nggak ada durasi, boy. Nggak ada durasinya. Kalau shieldnya si Lady Meng, dia ada durasi. Jadi 2 ronde shieldnya kelar. Terus ntar dibikin lagi di ronde berikutnya. Di ronde berikutnya dibikin lagi. Terus 2 ronde kelar. Jadi cooldown berlaku shieldnya cuma 2 ronde. Sedangkan Kadita dia berlaku sampai game kelar. Sampai itu shield hancur. Jadi gue lebih prefer Kadita sebenarnya untuk late game ketimbang Lady Meng. Tapi Lady Meng juga cukup oke. Jadi mereka ya setara. Nah, berikutnya kita punya tank Ponggu ya. Ponggu tank yang cukup oke. Dia sama, dia merangkap sebagai tank dan shielder. Nah, kalau tadi gue bilang Chio bisa naik ke S, Chio ini di S karena dia tank yang menyerang. Dia serangannya bakal lebih kuat dari Red Boy. Nah, sementara Ponggu dia nggak nyerang. Dia nyerang dengan damage yang ya nggak seberapa gitu. Ya hampir gak ada lah damage-nya kalau dia nyerang. Tapi dia bakal ngelindungin. Jadi tiap lo ronde 1 kelar ronde 1 dia bakal ngasih shield ke hero yang darahnya paling rendah. Hero lo yang darahnya paling rendah. Terus di turn kedua dia masa ngasih shield lagi. Ketiga dia bakal ngasih shield lagi. Jadi shieldnya juga cukup
mantul gitu buat si Ponggo. Jadi mereka semua shielder yang lu bisa invest. Kalau lu masukin mereka satu tim 3 orang, kebal boy tim lu. Kebal tim lu boy. Nah, ini tiga unit ini cukup OP untuk ngasih shield ke seluruh anggota tim, terutama untuk dalam hal melindungi gitu bro. Oke, berikutnya kita punya, bentar. Gue kasih tahu dulu kalau tadi gue sempat bilang kalau Cio itu bisa naik ke SS ketika dia di atas bintang 10. Kenapa? Karena Cio dia bakal ngetank sambil ngasih damage cards yang cukup kuat. Nah, sementara si Ponggu dia nggak punya damage yang cukup signifikan ya dibanding Cio sebagai tank. Tapi kenapa Ponggu gue rasa lebih bagus daripada Cio? Cio juga bisa lebih bagus dari Cio, tergantung meta tim lo sebenarnya. Nah, kenapa gue bilang si Ponggu ini bagus? Karena dia ngasih shield ke anggota tim lo yang darahnya paling rendah setiap selesai ronde gitu. Setiap kelar turn dia ngasih shield ke anggota tim lo yang SP-nya paling rendah. Nah, berikutnya kita punya DPS ya. Kita punya DPS lagi bro. DPS dari faction cahaya ini ya, light atau terserah mau nyebut apa ya. Dari faction ini kita punya ini hero, gue lupa siapa ya, bentar gue ingat dulu namanya siapa ya. Goddess namanya, Goddess. Dewi. Nah si Dewi ini dia ngedamage bro, dan damage-nya cukup gede, setara sama lebih gede dari damage yang Kadita. Cuma dia nggak punya shield, tapi semakin sedikit lawan yang tersisa, semakin damage-nya bakal makin sakit. Jadi gue taruh sebagai setara Kadita si Goddess ini. Nah, berikutnya punya dua unit, dua hero terakhir yang menurut gue cukup OP. Kita punya Nether. Dia cuma berbeda sedikit dengan Kun. Kalau Kun nge-heal pure healing, sedangkan Nether dia nge-heal juga bro. Dia healer, dia nge-heal sambil nge-damage. Jadi kalau Kun nge-heal anggota tim lo, ya udah heal aja kayak begitu. Sedangkan Nether dia punya prinsipnya adalah pertahanan terkuat adalah dengan menyerang. Jadi tiap musuh lo mati atau meninggoy boy ya, ketika musuh lo meninggoy, dia bakal nge-heal seluruh anggota party, sama kayak healnya si Kun, sebesar kalau nggak salah gue 80-100% attack-nya. Jadi kalau dia punya attack 70.000, maka satu unit lawan yang modar dia bakal nge-heal seluruh anggota party sebesar 70.000 SP gitu. Nah, dan terakhir kita punya the best DPS in the game, yaitu Zulong. Nah, Zulong ini hero baru, gue nggak tahu di server sekarang. Di server sekarang mungkin masih baru karena real time ya. Sama server sebelumnya mas sekarang tuh sama kalau hero promosi kayak begini nih. Nah, Zulong ini DPS terkuat bro. Jadi dia Zulong ini sebenarnya dia Huoyi. Dia Huoyi yang digabungin dengan Kongguan ya, Huoyi yang digabung dengan Kongguan. Jadi ini dua unit ini digabungin. Nah, jadilah si dia. Nah, sementara dia punya kelebihan yang lain tuh. Huoyi, Kongguan sama Sage. 3 biji hero ini digabungin jadi satu, jadi si Zulong. Kenapa gue bilang 3 unit? Pertama, dia nyerang per 2 turn. Dia nyerang per 2 turn. Dan serangannya dia segaris lurus, sama kayak serangannya si Sage. Nah, yang kedua, dia bisa masuk mode amarah, mode emosian ya, mode lagi naik darah nih, kayak si Kongguan yang damage-nya cenderung meningkat drastis setelah dia masuk mode itu. Cuma bedanya sedikit doang. Kalau Kongguan di bawah 60% SP, sedangkan si Zulong di bawah 50% ya kalau gua nggak salah. Nah, berikutnya serangan dia nggak sekuat bro. Serangan dia 1,2 kali lebih kuat dari
serangannya si Woi gitu. Nah jadi kalau lo punya si Julong atau lo reroll terus ngegacha ini terus sekarang terus lo dapet bro, sekitar 2 minggu lagi dia bakal muncul tuh di Destiny AB. Dan buat lo yang udah nyetok tiket summon di Destiny AB, lo bisa langsung beli ini hero, bakar yang lain, naikin dia karena DPS-nya cukup sakit. Nah itulah tier list gua buat lo yang mungkin mau protes atau mau bilang wah bang, kalau yang menurut gua si siapa namanya, wah si Daji nih dia tier SS lebih kuat dari Zulong, nggak apa-apa ya. Lu bil aja sampai SS, lu bil aja terus sampai SS, sampai lu pensi sendiri gara-gara frustasi ntar ya. Gue bilang ini gue nggak kopium ya, gue nggak sugar coding, nggak ngejilat satu karakter terus ngeburukin yang lain, enggak. Ini dari damage kalkulasi, dari mereka ngapain, skillnya, impactnya terhadap tim itu menurut gue ya ini setara lah semuanya. Tapi untuk DPS lu punya Zulong, untuk support ada Kun, untuk healer lu bisa punya si ini sorry ini Lady Meng, untuk healer lu punya Nether, ada Kun juga, terus ada Shenong untuk shield, Kadita damage dan shield, ada Goddess untuk damage. Dia damage mungkin setara dengan Zulong, cuma bedanya si Zulong dia nyerang satu line, satu garis lurus dari depan ke belakang, sama kayak Sagi of Chaos. Oh ya, satu lagi yang membuat Zulong lebih OP adalah Sagi of Chaos ini dia nyerang satu line yang musuhnya terbanyak. Nah, jadi kalau misalnya mereka pakai formasi yang di atas 2, tengah 1, terus di bawah 2, dia bakal nyerang random tuh antara faksi yang formasi yang atas atau yang bawah gitu. Nah, sedangkan si Zulong, lu bisa taruh dia di mana aja. Lu taruh di bawah, dia akan nyerang yang di depannya lurus, sama kayak serangan Huoyi. Dan kalau taruh di atas, dia bakal nyerang yang di atas lurus. Jadi barangnya serangannya kayak Huoyi, tapi range-nya kayak si Stage of Chaos. Jadi karena itu gue taruh dia di yang paling OP lah menurut gue. Nah, karena dia punya mode brutal boy. So ya, itulah tulis dari gue buat lo yang punya saran, masukan, dan lain-lain. Jangan ragu buat komen di bawah. Kalau lo bersedia subscribe, kalau nggak bersedia ya udah kagak usah lo subscribe, kagak apa-apa juga. Nah kalau pengen gue bikin video lagi ke depannya ya lo boleh komen, boleh minta tips and trick, karena gue udah cukup lama ya, udah beberapa bulan gue main ini games. Gue pernah main game yang similar, yang sama kayak gini juga sebelumnya. Dan ya itu dia, terutama buat lo baru. Dan kalau lo pengen tips and trick, lo bisa tanya deh di komentar, dan ntar bakal gue jawab dengan trik yang sesimpel dan seefektif mungkin, yang mungkin lo nggak pernah tahu sebelumnya ya. So that's it for the video. Thank you yang udah nonton, udah nyempatin gue buang-buang waktu lo. Udah berapa menit nih gue buang-buang waktu lo buat nontonnya. Udah kagak usah closing ya, gue nggak bisa ngedit soalnya. Udah dadah.